Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Alfareza. Saya mahasiswa Teknologi Informasi. Nah, di sini saya akan membahas penerapan teknologi Internet of Things (IoT), spesifiknya pada sistem pemantauan kualitas air tambak ikan. Nah, dalam sektor marine, masalah utama dalam membudidayakan perubahan mendadak pada kualitas air seperti oksigen terlarut rendah atau pH tidak stabil dapat menyebabkan stres massal dan kematian ikan atau udang. Memantau secara manual adalah proses yang lambat dan rentan kesalahan. Nah, penerapan kita di sini harus memenuhi konsep dan cara kerjanya. Peran pertama itu teknologi dan solusi kan. Pertama, tujuan sistem nih menawarkan pemantauan parameter air secara real time dan otomatis untuk mencegah kerugian. Nah, berikutnya masalah yang dipecahkan. Nah, di sini mengatasi ketidakkaruan dan keterlambatan deteksi masalah kualitas air yang biasa terjadi pada metode pengujian sampel manual. Nah, selanjutnya komponen utama dan fungsinya. Gunakan visual sederhana, diagram atau icon saat menjalankan komponen ini. Nah, komponen utama dan fungsinya kita membutuhkan seperti sensor air. Ini fungsinya untuk mengumpulkan data secara terus-menerus. Contoh sensor DO. DO ini dissolved oksigen. Nah, dan sensor pH, sensor suhu yang dibutuhkan untuk mengecek kualitas air. Nah, dan selanjutnya alat berikutnya microcontroller atau gateway, otak sistem, misalnya ESP32. Ini menerima data dari sensor dan mengirimkannya ke cloud menggunakan koneksi nirkabel, WiFi atau GSM, jaringan lah. Nah, selanjutnya alat yang dibutuhkan itu adalah cloud platform, tempat data disimpan, analisis dan diolah menjadi informasi. Yang berarti platform ini juga tempat algoritma peringatan alert bekerja. Antarmuka pengguna, aplikasi mobile web menampilkan data real time, grafik trend, dan menerima notifikasi peringatan kepada petani. Jadi langsung ada notifnya gitu. Nah, aktuator opsional melakukan tindakan otomatis, misalnya menyalakan aerator, kipas oksigen jika DO diturun di bawah batas aman. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi alur kerja sistem ini pertama itu pengukuran sensor direndam mengukur parameter air, misalnya oksigen terlarut DO. Yang kedua, transmisi data mentah dikirim ke microcontroller atau gateway ya. Ketiga, pengiriman ke cloud, data dikirim ke cloud platform via koneksi internet, jadi harus menggunakan jaringan. Dan keempat, analisis dan keputusan. Setelah pengiriman ke cloud, membandingkan data dengan ambang batas aman. Nah, yang terakhir, output atau aksi nih. Jika aman, data ditampilkan di aplikasi. Jika kritis, misalnya DO rendah, sistem mengirim notifikasi peringatan ke pihak petani dan atau secara otomatis mengaktifkan aktuator atau kipas. Jadi manfaat dan dampaknya ini. Pertama, peningkatan efisien, akurasi tinggi, pengambilan keputusan berdasarkan data yang tepat dan konsisten, bukan perkiraan. Pemantauan 24 jam per hari. Tidak perlu lagi mengecek manual yang memakan waktu hanya bisa dilakukan beberapa kali saja. Jadi otomatis dia akan mengecek setiap saat. Dan pengurangan biaya dan peningkatan keuntungan. Jadi lebih rendah biaya, mencegah gagal panen, deteksi
dini di kondisi kritis, minimalkan risiko kematian massal ikan atau udang, menyelamatkan hasil panen. Nah, efisien energi, aerator hanya dinyalakan saat dibutuhkan, ketika DO rendah, menghemat listrik secara signifikan. Nah, dan terakhir, keberlanjutan lingkungan, memastikan kondisi air yang optimal, mengurangi penggunaan bahan kimia yang berlebihan, dan mendukung praktik budidaya yang lebih bertanggung jawab. Nah, yang terakhir, tantangan dan masa depan. Tantangan implementasi, ketahanan sensor harus tahan terhadap lingkungan air asin atau payau dan korosif. Nah, konektivitas, kita harus banyak lokasi tambak berada di daerah terpencil. Jadi, kita membutuhkan sinyal internet yang kuat. Nah, biaya investasi awal, biaya pemasangan perangkat keras, sensor, gateway kan bisa mahal bagi petambak kecil. Nah, potensi pengembang di masa depan. Pertama, integrasi dengan machine learning untuk prediksi kapan kualitas air akan menurun, bukan hanya memberi peringatan saat sudah menurun. Nah, integrasi dalam sistem pemberian dan pakan otomatis yang disesuaikan dengan aktivitas dan kesehatan ikan yang dipantau dari kualitas air. Nah, penggunaan teknologi Low Power Wide Area Network atau LPWAN seperti LoRaWAN untuk mengatasi masalah koneksi di daerah terpencil. Nah, kesimpulan, dengan ada IoT ini kita dapat mengubah budidaya tradisional menjadi aquaculture presisi yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan. Cukup sekian materi dari saya Andre Alfareda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.